Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya teman hari ini. Nah, kali ini kita kedapatan tugas tentang interaksi manusia dengan komputer. Nah, kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan komputer di ranah website. Kita akan merujuk ke satu tema, yakni tentang prinsip Gestalt. Nah, kita akan belajar hari ini tentang itu. Perhatikan dengan seksama, oke? Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yakni satu website yang akan dibandingkan website ini ya, kita perhatikan baik-baik, dengan website yang satu ini. Bagaimana? Dari dua website tadi, mana yang lebih menarik? Pasti website yang kedua ya, teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih itu Gestalt? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari sama-sama kita lihat baik-baik gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar apa ya? Hitam dan putih. Kalau mata saya sih sudah bisa menangkap ya ada apa ini objek yang uh, apa namanya yang ada di sini. Nah, kita perhatikan dua gambar yang berikut ya. Teman-teman sudah sedikit memahami ya. Oke. Apa yang Anda lihat mungkin cuma sebatas warna hitam, putih, dan tidak berbentuk. Tapi perhatikan lagi lebih seksama. Kemudian lihatlah bentuk dalam lingkaran merah yang saya tandai. Nah, di sini ya, teman-teman, perbedaannya. Teman-teman bisa lihat, di sini kita bisa berfokus pada satu hal, ya. Di sini adalah gambar anjing Dalmatian yang sedang mencari makanan di dekat pohon, ya. Ini bayangan pohon. Nah, seperti itu juga dengan Gestalt. Hal yang sama terjadi untuk setiap desain website yang tidak pernah dirasakan dengan mengidentifikasi bagian-bagiannya seperti header, navigation, content, tombol, tab, dan lain-lain. Nah, kebanyakan orang nih tidak menyadari bahwa mata manusia pertama-tama melihat bentuk keseluruhan desain, apapun itu, sebelum kemudian mulai fokus pada hal yang lebih mendetail. Agar lebih jelas, kita coba perhatikan lagi gambar berikut ini ya. Ya, saya kasih waktu dengan 5 detik deh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya? Nah, pada awalnya mungkin kamu akan melihat dua orang yang saling berhadapan. Kemudian mata kamu akan tertuju pada dua orang yang memakai topi dengan satu orang di sebelah kanan memainkan gitar. Setelah itu mata kamu akan tertuju pada seorang wanita yang berada di depan pintu. Ya. Nah, Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang berarti bentuk. Prinsip Gestalt awalnya dikembangkan oleh Max Wedemeyer, seorang psikolog kelahiran Austro-Hungaria. Seiring berjalannya waktu nih, prinsip ini kemudian juga dikembangkan oleh Wolfgang Kohler dan juga Kurt Kafka, tentu juga dengan Wolfgang Metzger. Nah, prinsip ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu bentuk yang kompleks dapat dikurangi dengan bentuk yang lebih sederhana. Di samping itu, tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana mata memandang bentuk sebagai bentuk yang tunggal, kemudian bersatu menjadi bentuk keseluruhan dari unsur-unsur sederhana yang terpisah. Nah, jadi ini adalah prinsip Kepler ya teman-teman, atau prinsip Gestalt, maaf. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang 10 prinsip Gestalt yang berkaitan dalam konteks desain di website kali ini. Ya, yang pertama ada prinsip simplicity, similarity, proximity, uniform connectedness, continuation, symmetry and order, figure, ground or multi-stability, closure atau reification, common fate, and focal point.
Nah, itu 10 poin yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini adalah prinsip pertama, yaitu simplicity atau kesederhanaan. Simplicity adalah prinsip dasar dari Gestalt. Elemen yang sederhana, jelas, dan teratur dapat menyampaikan pesan secara jelas dan tidak membingungkan. Ketika dihadapkan dengan bentuk kompleks, mata cenderung menata kembali objek yang tidak beraturan menjadi komponen sederhana atau menjadi satu kesatuan sederhana. Kita lihat contohnya di sini ya teman-teman. Di sini di gambar yang kanan itu kita bisa langsung tahu bahwasannya gambar ini ada segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Sedangkan yang di sebelah kiri itu memiliki ambiguity yang dimana memiliki arti yang banyak yang belum bisa kita tebak gitu teman-teman. Jadi kurang sederhana dari sini, simplicity-nya tidak dapat ya. Nah, di sini adalah contoh website ya, dengan menggunakan komposisi foto yang hampir memenuhi layar sebagai latar belakang, dengan dipadukan teks copy sederhana yang dapat mewakili untuk menjelaskan produk yang dijual serta penempatan menu yang teratur. Membuat website by form ini terkesan sederhana, rapi, clean, namun tetap profesional. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip similarity. Similarity juga dikenal sebagai invariant, yaitu prinsip kesamaan atau kemiripan dalam segi hal, bentuk, warna, dan ukuran. Prinsip ini menyatakan bahwa mata manusia cenderung untuk membangun hubungan antara unsur-unsur yang sama dalam sebuah desain. Kesamaan dapat dicapai dengan menggunakan elemen dasar seperti bentuk, warna, dan ukuran. Nah, di sini ada dari bentuk dan ukuran ya teman-teman. Ada similarity, ada kesamaan. Nah, berikut adalah contoh nih. Website ini menggunakan prinsip similarity pada konten website dengan kesamaan bentuk setiap linknya. Semua kotak atau card juga menampilkan perilaku yang sama ketika kamu meletakkan mouse atau hover di atas card. Hal ini menciptakan pengalaman yang memperkuat prinsip similarity atau kesamaan. Nah, selanjutnya ada prinsip proximity, yaitu prinsip ini juga dapat disebut sebagai prinsip pengelompokan. Prinsip ini dapat dipenuhi apabila ada jarak atau spasi antara elemen satu dengan elemen lain. Prinsip ini menjelaskan bagaimana mata manusia mempersepsikan hubungan antara unsur visual, bahwa hal-hal yang berdekatan satu sama lain dianggap lebih terkait satu kelompok daripada hal yang terpisah. Nah, di sini ada Gestalt proximity, yaitu kalau yang pertama ini, hal ini dianggap satu kelompok ya teman-teman, dan komponen terkait dengan satu sama yang lain. Jadi satu kelompok. Nah, sedangkan gambar yang kedua nih, hal ini dianggap dua kelompok dan dipahami bahwa ada jarak di antara elemennya. Jadi seperti dua kelompok padahal sama ya. Nah, di sini adalah contoh websitenya. Dari tampilan website ini dapat dikelompokkan menjadi 4 elemen dasar, antara lain ada link navigasi utama pada sisi atas, lalu ada link untuk memfilter berdasarkan kategori, thumbnail untuk setiap produk, dan juga link navigasi pada footer. Selanjutnya adalah prinsip uniform connectedness atau kelompok yang saling terhubung. Nah, hampir sama seperti prinsip proximity, uniform connectedness menyebabkan mata untuk melihat elemen terhubung satu sama lain karena warna, garis, frame, dan bentuk lainnya. Nah, di sini ada uniform connectedness ya. Gambar lingkaran memiliki jarak dan warna yang sama, maka itu bisa disebut satu kelompok. Namun, yang memiliki satu keterkaitan yaitu yang di dalam kotak warna merah. Nah, di sini ya teman-teman perbedaannya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, ada contoh dari desain website yang tadi kita lihat ya, proximity. Prinsip uniform connectedness ya. Nah, ini adalah contohnya dalam desain website. Prinsip uniform connectedness pada umumnya diterapkan dalam elemen navigasi, tab, dan drop down menu. Dikelompokkan karena saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, kita lihat bagian menu website
fed.co.uk yang menggunakan sistem drop down untuk mengelompokkan satu kategori yang sama. Di sini ya teman-teman contohnya. Oke, kita lanjut ke prinsip continuation. Prinsip continuation ini terjadi ketika mata manusia dipaksa untuk bergerak melalui satu objek dan terus ke objek lain. Prinsip ini menegaskan bahwa mata manusia mengikuti garis, kurva, atau urutan bentuk untuk menentukan hubungan antara elemen desain. Nah, di sini dari continuation kita bisa melihat ya, mata kita cenderung mengikuti warna yang merah terlebih dahulu ketimbang warna yang hitam. Padahal kalau bisa disambungkan, ini bisa ke hitam, lalu juga yang merah ini bisa ke hitam juga, atau hitam bisa ke merah. Namun tetap mata kita akan merujuk kepada satu warna terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya penerapan prinsip pada elemen website sering dijumpai pada waktu yang untuk melakukan checkout nih teman-teman, terutama pada bagian progress indikator. Sebagai contoh, kita lihat proses checkout pada website Topman berikutnya. Nah, di sini ada proses dari Topman ya teman-teman, websitenya yang merujuk kepada pembayaran. Nah, biasanya kalau teman-teman belanja pasti ada instruksi untuk mengikuti sebuah arahan yang warnanya tuh cenderung sama dan berkelanjutan sampai nanti tahap akhir pembayaran. Nah, seperti itu proses continue. Nah, selanjutnya ada prinsip symmetry and order. Nah, objek yang simetris memberikan perasaan berimbang dan harmoni kepada mata kita nih. Komposisi adalah fokus utama prinsip ini. Sederhananya, komposisi seharusnya tidak memberikan rasa gangguan atau ketidakseimbangan. Karena pengunjung melihat akan membuang-buang waktu mencoba untuk menemukan elemen yang hilang daripada berfokus pada pesan yang Anda tampilkan. Prinsip simetri menegaskan bahwa setiap elemen desain dianggap seimbang satu dengan yang lain dalam kelompok yang sama. Nah, di sini ada keseimbangan warna ya teman-teman, atau simetri. Nah, di sini adalah sebagai contoh, kita bisa lihat ada website Apple yang desain yang simetris dan bentuk dari foto produk Mac Pro sebagai pusat perhatian pengunjung. Diikuti desain menu utama pada bagian atas dan teks headline yang disertai background hitam. Jika ditarik garis lurus secara vertikal tepat di tengah-tengah layout, halaman website kamu akan mendapatkan dua halaman web yang simetris. Cukup bagus ya teman-teman dari websitenya Apple. Nah, selanjutnya adalah prinsip figure or ground or multi-stability. Nah, prinsip multi-stability ini menjelaskan bahwa mata akan memisahkan seluruh objek dari latar belakang untuk memahami apa yang sedang dilihat. Hal ini mengacu pada hubungan antara unsur-unsur positif dan ruang negatif. Persepsi seorang saat melihat suatu objek di bagian atas akan lebih kuat daripada latar belakangnya, terutama pada saat objek dan latar belakangnya ditampilkan secara bersamaan. Nah, di sini ada proses prinsip Gestalt ya teman-teman, yang dimana kita itu memisahkan warna hitam dan putih. Iya, ada notifikasi. Nah, selanjutnya ada contoh nih dari prinsip figure or ground or multi-stability. Nah, di sini sebagai contoh penerapan prinsip ini pada website SRG Technologies terletak sebagai bagian landing page sebagai figur, yaitu semua teks dan grafis, sedangkan sebagai groundnya itu ada foto sebagai backgroundnya. Keren ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah prinsip closure atau reification. Ketika melihat susunan objek dengan unsur yang kompleks, mata cenderung untuk mencari pola tunggal yang dikenali. Mata manusia memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan bentuk yang tidak lengkap, kemudian merasionalisasi secara keseluruhan. Nah, di sini ada proses Gestalt dari closure ya. Mata kita akan menuju kepada bulatan-bulatan ini, namun bulatan ini tidak lengkap dan kita akan menangkap segitiga terlebih dahulu. Paling pertama kita lihat ya, seperti itulah pandangan dari mata kita. Cenderung mencari pola tunggal yang sudah dikenali. Nah,
Sini contohnya nih, menggunakan gambar yang diletakkan di depan teks sehingga menutupi pesan di belakangnya. Sehingga digunakan untuk merangsang kerja mata dan otak kamu sehingga kamu mampu mengisi bagian yang hilang dari teks yang tertutupi. Walaupun teks terkesan tertutupi, malah kamu masih bisa membacanya. Halaman depan website ini juga memanfaatkan prinsip figure ground, simplicity, and symmetry dan yang sudah tadi kita jelaskan ya pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, selanjutnya ada prinsip common fact. Ya, secara sederhana prinsip ini bisa dibilang seperti mata manusia cenderung melihat unsur-unsur yang bergerak bersama-sama sebagai suatu kelompok yang lebih mirip satu sama lain daripada unsur yang diam atau bergerak ke arah yang berbeda. Kita langsung lihat aja contohnya ya. Nah, di sini ada penerapan pada elemen website bisa terlihat pada drop down menu di sini seperti yang diterapkan pada menu LinkedIn. Prinsip ini berfungsi untuk menghubungkan antara menu dengan submenu. Bila kamu memindahkan kursor kamu lebih dari satu item menu, kemudian bergerak submenu, maka akan tampil dengan bergerakan ke arah yang sama dari menu pertama dengan yang lain. Nah, selanjutnya adalah prinsip focal point. Focal point berhubungan dengan prinsip similarity, terlebih karena ada kesamaan di antara unsur-unsur objek lainnya. Prinsip ini menyatakan bahwa objek dengan point of interest akan lebih cepat ditangkap mata dan lebih menarik perhatian karena adanya penekanan atau perbedaan dari unsur objek lainnya. Di sini adalah contoh ya teman-teman. Jadi yang merah ini tuh langsung ditangkap mata daripada objek-objek yang lainnya karena unsur ini sangatlah berbeda dan menonjol dari objek-objek lainnya. Ini contoh penerapannya ya. Focal point pada website ini tertuju pada frame kotak Ore Artisans. Nah, di sini Ore Artisan. Kita pasti merujuk ke sana terlebih dahulu. Karena dari segi bentuk frame, kotak produk ini lebih besar daripada elemen kotak yang lain. Sehingga mata Anda atau mata kamu akan tertarik untuk melihat pada kotak ini. Oke, sekian terima kasih presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga komen di bawah kalau ada materi yang salah atau yang kurang atau mau ditambahkan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.